Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didiono SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Pakusari, Jember. Dan pada saat ini saya menjadi salah satu peserta PPG BAT 3 dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil peer teaching yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Samsul. Nah, pertemuan kali ini sebelum saya memulai, karena saya termasuk guru yang baru di kelas ini, maka perlu memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Didiono. Silakan dipanggil Pak Didi. Saya asli Bondowoso. Mungkin di sini ada yang dari Bondowoso. Iya Bapak, saya Bapak. Ada apa? Banyak Bapak. Saya dari Bondowoso. Bondowoso semua. Nawawi ya, Pak. Dengan Mas Masud. Silakan nanti bisa main ke rumah saya, tepatnya di Desa Tanggulan ini, Kecamatan Megalampel, Kabupaten Bondowoso. Silakan main ke rumah jika ada waktu senggang. Tidak usah bawa oleh-oleh, tidak usah. Yang penting bisa main ke rumah saya, itu sudah luar biasa. Tetapi kalau maksa untuk bawa-bawa ya nggak apa-apa juga, silakan dibawa, saya terima. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Namun sebelum Pak Guru masuk ke materi yang ini, Pak Guru ingin mengulang kembali pada pertemuan yang sebelumnya kalian sudah membahas tentang materi hidup dengan meniti kemuliaan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama dengan mujahadah an-nafas, yang kedua dengan husnuzon, yang ketiga adalah dengan ukhuwah Islamiyah. Pak Guru harap kalian semuanya masih paham dan masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh, izinkan Pak Guru untuk men-share screen ya materi hari ini. Apakah terlihat materinya? Belum Bapak, belum. Sudah Bapak, sudah. Terlihat Bapak. Terlihat anak-anak? Sudah Bapak. Bapak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi malaikat selalu bersamaku. Silakan di buku kalian diperhatikan materi ini. Sebelum lebih jauh lagi, Pak Guru perlu menyampaikan kompetisi dasar yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena dengan tujuan ini proses pembelajaran kita akan lebih terarah. Yang pertama, melalui penjelasan Pak Guru nanti, maka diharapkan kalian semua dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah tentunya dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi nanti kelompok yang akan Pak Guru bentuk, diharapkan kalian semua lancar mengungkapkan dan mengaitkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan contoh perilaku di masyarakat.
Adapun tujuan yang ketiga, melalui penjelasan dan hasil diskusi kelompok, diharapkan kalian semua dapat menyimpulkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Selanjutnya, pernahkah kalian berada dalam ruangan atau tempat yang terdapat CCTV-nya? Mungkin Mas Nawawi pernah Pernah, Pak. berada di satu ruangan yang ada CCTV? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Oke, kira-kira apa yang kalian rasakan? Takut, Pak. Takut ketahuan, Bukan Pak. takut. Karena ada CCTV, Pak. Nanti, Pak. Rasa takut itu ketahuan. hanya ada di orang yang salah. Nawawi merokok itu Pak, takut ketahuan Pak. Itu merokok. Tidak boleh ya, masih usianya belum waktunya bisa merokok ya. Nanti kalau Iya, sudah Pak. dewasa, sudah berkeluarga mungkin bisa, tapi merokok itu kurang baik ya. Oke, saya lanjutkan. Iya, Pak. Tentunya dengan kalian bisa terpantau jaga hati. Begitu pula dengan kita beriman kepada malaikat, khususnya kepada malaikat raqib dan atid, maka kita akan senantiasa waspada terhadap tingkah laku kita. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian tentang malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malaikah, bentuk jamak dari malak yang diambil atau terambil dari kata la'aka yang memiliki arti menyampaikan sesuatu. Adapun secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Untuk menambah keyakinan kita terhadap iman malaikat-malaikat Allah, silakan kelompok 1, siapa yang ingin bersedia untuk membacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kelompok 1, silakan. Siapa? Oke, silakan Mas Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sudah, Pak? Sadaqallahu subhanallah, luar biasa suara Mas Nawawi ini. Nah, sekarang kita masuk kepada arti daripada ayat tersebut, yakni wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang telah tersesat sangat jauh. Oke, untuk menyingkat waktu, sekarang kelompok kedua, saya persilakan untuk membacakan ayat berikutnya, At-Tahrim ayat 6. Kelompok 2, silakan. Pak Mas Otak kelompok 2, Pak. Oke, silakan. Mas Bagus, Pak. Kelompok 2. Bagus, Pak. Oh, Mas Agus, silakan Mas Agus. Kelompok 2. Baik, Bapak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر الله ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Sadaqallah, luar biasa. Terima kasih Mas Masud. Semoga menjadikan keistiqomahan dalam baca ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan kepada Amin. Anda, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kelompok 1, silakan untuk mendiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Yang kedua, mendiskusikan tentang tugas-tugas malaikat Allah. Ya Pak. Oke, silakan, tidak apa-apa Mas Joko, kelompok 1 tidak apa-apa untuk menyebutkan nama-nama malaikat. Baik Bapak, dari kelompok 1 akan mencoba untuk menyebutkan nama-nama malaikat dari hasil diskusi kita Bapak. 10 nama malaikat yang wajib kita imani. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Mungkar, 6 Nakir, 7 Rokib, 8 Atid, 9 Ridwan, dan 10 malaikat Malik. Terima kasih Bapak. Kalau tidak salah kelompok 2 ada Mas Nawawi atau Mbak Eka, Mbak Umi, silakan. Tugas malaikat yang pertama Jibril menyampaikan wahyu, kemudian ada malaikat Israil mencabut nyawa, kemudian ada malaikat Mikail untuk divisi, kemudian ada malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian ada malaikat Mungkar Nakir menanya kubur, kemudian ada malaikat Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk, dan ada malaikat Malik penjaga neraka, kemudian ada malaikat Ridwan jaga pintu surga Pak. Itu dari hasil diskusi kelompok 2. Subhanallah, bagus sekali Mas Nawawi ini calon pemimpin masa depan ini, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan melihat di tabel. Kita masuk kepada sifat malaikat Allah. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Sifat yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin, artinya tidak ada malaikat laki-laki maupun malaikat perempuan. Yang ketiga, tidak memiliki atau mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, tidak seperti kita. Sifat yang keempat, yaitu senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang terakhir, yakni tidak beranak, tidak punya anak, maksudnya tidak berayah dan tidak beribu, karena malaikat tidak melaksanakan pernikahan atau tidak menikah. Materi yang selanjutnya kita masuk kepada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, perhatikan di tabel ini, malaikat merupakan sifatnya gaib ya, sedangkan manusia itu nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Dan bangsa jin itu sama dengan malaikat, yaitu gaib, artinya tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kalaupun kita baik anak-anak, nanti kita bisa didalami lagi pelajaran ini di rumah. Semoga kalian
bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.